Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke praktikum jaringan komputer. Nah, hari ini kita menggunakan paket tracer. Kalau kemarin kita sudah membuat jaringan sederhana ya, yaitu jaringan peer-to-peer. Maka kali ini kita coba membuat jaringan client server. Nah, tapi untuk tahap awal kita coba dulu membuat jaringan yang mirip dengan kemarin. Kalau kemarin kan ada tugasnya itu kita bikin jaringan sederhana juga ya, tapi menggunakan beberapa PC. Nah, ini contohnya, menggunakan beberapa PC, 4 PC. Nah, terus kemudian bagaimana mereka saling terhubung. Nah, supaya mereka bisa saling terhubung, nah tentunya kita menambahkan intermediary device ataupun alat perangkat tambahan sebagai penengah. Nah, di sini kita bisa menggunakan switch. Ya, kita pakai switch dulu. Nah, terus kemudian kita hubungkan setiap device-nya dengan switch tersebut. Nah, kira-kira dengan apa kita menghubungkannya? Kalau kemarin kita kabelnya pakai yang namanya kabel cross antar PC gitu ya, antar end device. Nah, tapi kalau dengan switch, nah itu kita pakai kabel straight. Nah, atau kalau mau otomatis kita juga bisa pakai ini aja, di klik langsung bisa terhubung. Nah, contohnya ini kita hubungkan, terus ini juga, dan ini juga. Nah, terus kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita bikin atau kita masukkan IP-nya. Kita masukkan masing-masing PC ini dengan menggunakan IP. Ini namanya udah otomatis PC 0, 1, 2 dan juga 3. Ini misalkan kita kasih IP desktop, kemudian IP configuration kita masukkan 192, 168, 10, 10 misalkan. Nah, ini subnet masih otomatis. Nah, begitu juga dengan jaringan yang lain ataupun PC yang lain. Ini kita masukkan IP-nya juga. 168 10 11. Harus bedakan ya, harus dibedakan lainnya supaya dia tidak bentrok. Dibedakan jalurnya. Kemudian ini juga IP-nya juga kita setting 192 168 10 9 misalkan ya. Nah, terus yang terakhir 19 168 10 8. Nah, begini ya. Nah, ini apakah sudah saling terhubung? Nah, kita coba aja. Kita coba nih simulasikan dengan mengirim pesan dari PC 0 ke PC 3 misalkan. Nah, ini kita coba jalankan simulasinya. Nah, itu dia akan mengirim. Nah, otomatis juga langsung dikirimkan ke tujuannya. Seperti itu ya. Oh, dia mengirim balik juga, bisa terhubung. Atau misalkan kita mau ngeping, ngetesnya secara ping ya kan. Nah, ini kita tinggal masukin aja di command prompt ping 192 168 10. Misalkan kita mau akses ke yang 9. Nah, ini langsung reply lah. Keterangannya reply, artinya dia terhubung. Nah, ini adalah jaringan ataupun koneksi masih termasuk koneksi sederhana, yaitu masih menggunakan peer-to-peer. Walaupun ini sudah menggunakan intermediary device, ada device tambahan itu menggunakan switch. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kita mau bikin jaringan client server? Nah, ini kita coba bikin jaringan sederhana dulu ya. Ini kita hapus saja. Nah, kita bikin sederhana, misalkan ada sebuah PC
kemudian ini terhubung dengan server. Kita ambil sebuah server. Nah, terus kemudian kita konekkan. Nah, kira-kira pakai kabel apa? Apakah pakai cross atau pakai straight? Nah, ternyata pakai kabel cross ya. Hubungannya itu pakai kabel cross. Nah, terus kemudian langkah selanjutnya ya sama, kita setting atau kita konfigurasi IP-nya. Ini kita kasih nama dulu yang sederhana aja, PC0. Kemudian kita setting IP-nya 192.168.10 misalkan. Oke. Nah, terus langkah yang selanjutnya adalah kita setting servernya. Sini kita klik servernya, terus kemudian kita ke cek gitu, kita config namanya, yang biarin aja namanya di server 0, ataupun kalian misalkan mau ganti bisa diganti dengan yang lain. Nah, terus kemudian kita juga cek gitu ya, kita pastikan kalau servisnya itu HTTP-nya aktif ya, di HTTP udah on gitu ya. Nah, terus kemudian kita coba koneksinya. Kita coba ini servernya udah kita pastikan kalau HTTP-nya nyala, servisnya, karena kita mau menggunakan protokol HTTP. Nah, di sini kita coba akses ke ke server tersebut ya. Di sini coba kita masuk ke desktopnya, settingannya. Nah, terus kemudian ke web browser. Nah, di sini kita masukkan IP-nya. Taruh apa di sini, IP-nya sudah di set belum ya? Oh, belum. Di sini kita set dulu IP-nya 192.168.10.11 misalkan. Nah, ini sekarang kita coba akses ke servernya. Oke, browser kita klik, kita coba 192.168.10.11 akses. Nah, ini sudah terhubung ya. Jadi di server bawaannya tersebut ini udah ada data ini disimpan. Nah, ini kita bisa akses seperti itu, image page segala macam. Baik, ini sudah terhubung ya. Ini artinya kita bisa mengakses konten yang ada di dalam server tersebut. Kalau misalkan tidak terhubung, ini nggak bisa connect. Kalau misalkan ini tidak di setting dulu IP-nya. Nah, terus gimana kalau misalkan kita ping ke servernya? Nah, ini tentunya terhubung ya. Ini responnya reply, artinya dia terhubung. Coba yang lain, metode pengirimannya sama ya, terhubung, berarti memang dia sudah terhubung. Baik, itu tadi koneksi client server, itu antara sebuah klien dan juga terkonek dengan server. Baik, selanjutnya kita mau bikin coba koneksi jaringan dengan menggunakan wireless ya. Saya coba bikin koneksi jaringan dengan wireless. Nah, pertama kita siapin dulu device-nya. And device-nya misalkan kita pakai PC. Kita taruh di sini PC. Kemudian ya 2 buah PC. Terus kemudian dia terhubung dengan wireless. Nah, di sini kita contoh ambil perangkat wireless-nya. Perangkat wireless itu ada di sini, wireless device itu. Terus kemudian kita ambil yang ini, access point
sini ya. Nah ini kita mau menghubungkan nih dengan menggunakan teknologi wireless. Nah pertama kita setting dulu di PC yang ke-1. Ini PC yang ke-1 kita kasih nama dulu PC 0 ya. Nah terus kemudian kita mau colok ganti wireless gitu. Jadi kita mau hubungkan dengan wireless, artinya soketnya kita ganti dulu nih ya, di physical ini kita ganti dulu colokannya ibaratnya. Pertama kita matiin dulu nih PC nya ya, kita klik merahnya mati. Nah terus ini colokannya ini kita ganti, ini kan masih colokannya LAN ya. Kita cari yang wireless. Wireless itu dia biasanya pakai ini UMP 300N. Nah ini kita drag and drop, ini kita copot dulu, kita copot. Nah, kita simpan di modulnya ini, terus kemudian kita pasang yang wireless, soket untuk menerima wireless. Ini namanya Linksys UMP 300N. Nah terus kemudian kita setting kita nyalain dulu, kita udah kita ganti, kita nyalain, kemudian kita ke config. Nah ini nanti akan muncul interface nya, ada wirelessnya. Kalau tadi sebelumnya tidak muncul gitu, karena dia memang nggak ada colokan wirelessnya. Nah begitu sudah diganti baru dia akan muncul. Kita klik wireless. Nah terus kemudian ke IP konfigurasinya kita bikin static, kita masukin 192.168.10.10 misalkan gitu ya, IP konfigurasinya. Nah terus kemudian, nah ini sudah terset, sudah sudah tersetting kalau PC 0 itu sudah bisa connect dengan wireless. Nah ini gambarnya sudah muncul ya dengannya. Nah nanti di PC yang satunya lagi kita coba ganti, sama kita bikin konfigurasi juga, kita ganti dulu namanya misalkan PC 1. Nah ini kalau misalkan kita cek ya di config ini belum ada interface untuk mencolok ataupun terkoneksi dengan wireless. Kenapa? Karena soketnya di PC nya itu belum ada teknologi ataupun hardware untuk connect ke wireless. Nah di sini kita ganti ya di physical, kita matiin dulu PC nya, kita geser ke bawah, ini colokannya kita cabut, kita simpan di modul. Nah terus kemudian kita ambil nih koneksi jaringan wireless, terus kita pasang di PC nya. Nah ini sudah terpasang ya. Nah kalau misalkan kita cek, ini kita harus nyalain dulu, nyalain, kemudian cek di config. Nah ini udah ada wireless, nah itu sudah terhubung. Nah cuma kita pastikan lagi dengan memberikan dia IP address. Nah ini kita ganti settingannya menjadi static, kemudian kita masukkan IP addressnya 11. Ini yang berbeda ya dengan settingan PC yang satunya. Nah ini kalau sudah di setting seperti ini udah saling terhubung, ini sudah saling terkoneksi, ya. Nah caranya gimana? Kita coba ping dari PC sini, kita ping 192.168.10.11. Nah ini sudah terkonek ya, terreply, connect. Nah ini sudah terhubung antara PC 0 dengan PC 1 melalui jaringan wireless, sudah terhubung, sudah berhasil. Atau selanjutnya kita coba kirim message gitu, kita coba kirim pesan dari PC 0 mau kirim pesan ke PC 1 melalui wireless. Coba kita simulasikan ya, apakah dia bisa dijalankan ya. Terkirim melalui wireless, kemudian wireless ini akan mencek alamatnya. Nah terus kemudian tidak dikenal, dicoba ulangi lagi. Tidak bisa ya, jadi mengirim pesan melalui wireless ini tidak berjalan, atau tidak bisa. Oh ini ada ya, tadi ternyata bisa dikirim selanjutnya ke PC yang dituju, tapi dia juga mencek IP yang dikirim balik ya simulasinya. Nah ini dia tidak terkirim, tapi ininya yang satu lagi terkirim. Baik, untuk hari ini seperti itu materi yang kita pelajari. Tadi kita bikin simulasi sederhana gitu antara beberapa PC gitu dengan menggunakan switch.
Nah, terus kemudian kita juga sudah mencoba koneksi client server ya. Jadi kita coba satu device kemudian terkonek dengan server. Nah, terus juga kita mencoba koneksi sederhana dengan menggunakan wireless. Nah, mungkin selanjutnya tugasnya kalian bisa bikin koneksi sederhana. Kalau kemarin itu sudah bikin koneksi sederhana dengan menggunakan beberapa PC ya. Nah, ini coba dihubungkan seperti ini, kemudian ada switchnya. Nah, ini dibuat saling terhubung. Terus selanjutnya nanti ini juga terkonek dengan server. Ya, ini terhubung dengan server. Nah, seperti ini. Nah, mungkin untuk menambahkan tadi kita udah belajar WiFi, bisa ditambahkan juga wireless, tambahkan access point. Nah, untuk koneksi jaringannya, misalkan dari ini ya. Nah, coba ini dihubungkan supaya bisa saling terkoneksi, mengirim pesan dari PC sini ke sini ataupun tersimpan ke dalam server. Dan juga setiap PC ini juga bisa melalui koneksi menggunakan WiFi ya. Jadi menggunakan WiFi atau menggunakan wireless. Kayak gini ya, ini terhubung menggunakan wireless. Baik, tugasnya seperti ini untuk pertemuan kita kali ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.